Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Allah yang penuh kuasa, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 17-19 yang berkata demikian. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kota Efesus adalah sebuah kota kuno taraf internasional dan merupakan kota pelabuhan, memiliki populasi sejumlah lebih dari 250.000 orang pada abad ke-1 sebelum Masehi. Dari Efesus ada jalan-jalan raya yang menghubungkannya dengan semua kota-kota besar lainnya di provinsi itu, serta jalur-jalur perniagaan yang menghubungkannya dengan wilayah utara dan timur. Orang-orang Efesus menyembah Dewi Artemis, yaitu Dewi Pemburu, Dewi para ibu, Dewi Alam, dan Dewi Kesuburan. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 28 di sana dijelaskan, di kota Efesus dipercaya sebagai kota untuk Dewi Artemis. Bahkan mistik yang menyebar di masyarakat kota ini sudah menjadi sangat kuat dan sangat mendalam. Bahkan bisa saja dikatakan bahwa hampir sebagian penduduknya adalah tukang-tukang sihir, dibuktikan dalam pembakaran kitab-kitab sihir yang bernilai super mahal dan super banyak di Efesus. Nilai kitab yang dibakar 50.000 uang perak. 1 uang perak sama dengan upah kerja sehari. Jika upah kerja sehari misalnya 100.000, maka kita bisa tafsirkan harga kitab-kitab itu mencapai 5 miliar. Tempat yang terkenal di Efesus adalah kuil Dewi Artemis yang maha besar. Memakai jimat-jimat yang dinamakan Epasia Grammata atau surat-surat orang Efesus, berisi mantra-mantra yang ditulis dengan tujuan untuk perlindungan dan memberi pertolongan pada peristiwa-peristiwa khusus. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengucapkan mantra-mantra dan menggunakan jimat untuk melindungi diri dari roh jahat. Suka menyerukan nama-nama yang dipercayai dapat memberi perlindungan terhadap penyakit dan roh-roh jahat. Tertulis dalam papirus magis atau gulungan surat tertulis pada masa itu. Dari semua kota Yunani sampai Romawi kuno, Efesus menjadi kota ketiga terbesar dalam kekaisaran, adalah kota yang paling ramah terhadap tukang sihir, tukang jampi, dukun, serta sejenisnya.
Profesor Bruce M. Metzger mengatakan, Paulus tinggal dan membuat tulisan dalam dunia yang penuh penyembahan berhala, tahayul, ilmu gaib. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus diterangi oleh Roh Kudus, sehingga mereka mengerti kuasa Allah. Paulus selalu memberikan bukti-bukti kuasa Allah kepada mereka. Paulus menghendaki mereka menggunakan pikiran mereka untuk belajar atau berpikir, supaya mereka bisa mengerti kuasa Allah tersebut. Paulus memberikan bukti-bukti kuasa Allah. Yang pertama, membangkitkan Kristus. Dapat Bapak Ibu baca dalam ayatnya yang ke-20. Yang kedua, mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah. Ayat 20-21 artinya adalah bahwa Yesus mendapat tempat terhormat di sorga, mendapat otoritas tertinggi, dan Ia memerintah seluruh alam semesta bersama-sama dengan Bapanya. Ayat 21 yang mengatakan jauh lebih tinggi dari segalanya. Yang ketiga, meletakkan segala sesuatu di kaki Yesus. Kuasa tertinggi itu sudah diberikan kepada Yesus, tetapi sekarang sebagian besar manusia belum mengakui hal itu. Pengakuan ini baru akan terjadi pada akhir zaman. Pada saat itu, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang keempat, menjadikan Kristus kepala jemaat atau gereja. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa jemaat atau gereja adalah kepenuhan dari Dia. Artinya, gereja adalah pelengkap Kristus. Dilihat dari hakikat ilahinya, Kristus adalah sempurna atau lengkap. Tetapi sebagai mempelai laki-laki, Ia tidak lengkap tanpa mempelai perempuan. Sebagai pokok anggur, Ia tidak bisa dibayangkan tanpa ranting-rantingnya. Sebagai gembala, Ia tak terlihat tanpa domba-dombanya. Sebagai kepala, Ia mendapat ekspresi sepenuhnya dalam tubuhnya. Seperti doa Paulus dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 17 yang mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita mengenal kuasanya yang begitu hebat dalam kehidupan kita, jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita belajar tentang kisah di Efesus ini adalah gambaran yang sangat nyata tentang pertarungan antara terang dan gelap, antara kuasa Allah dan kuasa si jahat. Kota Efesus adalah pusat peradaban, perdagangan, dan kebudayaan pada masa itu. Namun di balik kemegahannya tersembunyi kegelapan rohani yang begitu tebal. Masyarakatnya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan kebergantungan kepada jimat, mantra, dan kekuatan supranatural yang menipu. Mereka percaya bahwa perlindungan sejati datang dari benda-benda mistik, bukan dari Allah yang hidup. Namun ketika Injil diberitakan oleh Rasul Paulus tentang Kristus menembus kegelapan itu dan apa yang selama ini dianggap berkuasa, seperti sihir, mantra, dan jimat, menjadi tidak berdaya di hadapan kuasa Tuhan yang kekal. Firman Tuhan tidak hanya mengubah pikiran mereka, tetapi juga menembus sampai ke dasar hati dan menggerakkan mereka untuk bertobat sungguh-sungguh. Bayangkan orang-orang yang dahulu mempraktekkan sihir dan menyimpan kitab-kitab berharga, rela membakarnya di depan umum meski nilainya sangat besar, 50.000 uang perak. Ini bukan tindakan kecil, melainkan simbol dari penyerahan total dan pemutusan dengan masa lalu. Mereka tidak sekedar berkata, "Aku percaya Yesus," tetapi menunjukkan imannya melalui tindakan nyata yang berani dan radikal. Pertobatan sejati memang selalu meninggalkan jejak yang nyata. Ketika seseorang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Peristiwa di Efesus ini menjadi pelajaran penting bagi kita di masa kini, sebab dunia modern sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Efesus kuno. Bentuk sihir mungkin tidak selalu berupa jimat dan mantra, tetapi bisa berbentuk kebergantungan pada hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan, seperti kuasa uang, ambisi,
popularitas, teknologi, atau bahkan pikiran yang menuhankan diri sendiri. Banyak orang percaya yang tanpa sadar masih menyimpan kitab sihir modern di hati mereka, sesuatu yang mereka percayai lebih daripada kuasa Kristus. Mereka masih berpikir bahwa kebahagiaan bisa dibeli, bahwa kesuksesan bisa diperoleh tanpa bergantung pada Tuhan, dan bahwa kuasa manusia bisa menggantikan kuasa Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Yesus yang berkuasa atas segala nama, atas segala roh, atas segala keadaan, baik di bumi maupun di sorga. Tidak ada nama yang lebih tinggi dari nama Yesus. Oleh sebab itu, seperti orang Efesus, kita pun dipanggil untuk melakukan pembakaran rohani dalam hidup kita. Membuang semua bentuk dosa, ketakutan, kebergantungan palsu, serta kebiasaan lama yang mengikat kita dari dalam. Setiap kali kita memilih untuk taat kepada Tuhan dan menolak keinginan daging, sesungguhnya kita sedang membakar kitab sihir kehidupan lama kita dan memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja lebih leluasa dalam diri kita. Itulah bentuk pertobatan sejati yang diinginkan Tuhan. Bukan sekedar meninggalkan hal-hal buruk di luar, tetapi membiarkan Tuhan mengubah juga dari dalam. Kuasa Kristus yang Paulus doakan bagi jemaat Efesus bukanlah kuasa yang hanya untuk dinonton, melainkan kuasa yang bisa dialami dan dihidupi. Paulus ingin setiap orang percaya sadar bahwa mereka tidak hidup dalam ketakutan seperti orang dunia, tetapi dalam kemenangan bersama Kristus. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian itulah yang juga bekerja di dalam hidup kita. Kuasa yang mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah, itulah yang memampukan kita mengalahkan dosa, ketakutan, dan segala tipu daya si jahat. Kuasa yang menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itulah yang meneguhkan iman kita, bahwa tidak ada roh, kuasa, ataupun masalah hidup yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus. Dan kuasa yang menjadikan Kristus sebagai kepala gereja itulah yang mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus, agar kita hidup dalam kesatuan dan kekudusan. Ketika gereja hidup dalam kesadaran akan kuasa ini, maka dunia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui umatnya. Kuasa Allah bukan untuk pamer, tetapi untuk membawa perubahan nyata, untuk membebaskan yang terikat, memulihkan yang hancur, dan menyelamatkan yang terhilang. Kiranya kita menjadi seperti jemaat Efesus yang diubahkan, bukan karena takut, tetapi karena kagum dan takjub akan kuasa Kristus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah membuka mata hati kami melalui firman-Mu. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Tuhan, dan tidak ada nama lain yang lebih tinggi dari nama Yesus. Ajarlah kami untuk hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan segala bentuk dosa dan ikatan masa lalu yang menahan kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Seperti orang-orang Efesus yang membakar kitab sihir mereka, kami pun ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan tanpa sisa. Biarlah api Roh Kudus membakar setiap keinginan daging,
ketakutan dan kesombongan yang ada di dalam hati kami, agar hidup kami menjadi kudus, berkenan dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup, yang membawa terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.